Makanya kalau sedang gembira nikmati, kalau sedang sedih jangan terlalu terpuruk. Udah dua-duanya juga akan sebentar menghilang gitu. Nanti berganti. Kalau sudah bergembira nanti berganti, kalau sudah sedih nanti berganti. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah bagi Allah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun, dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dari segala kejahatan diri kita dan kejahatan amal kita. Barang siapa yang ada dalam kemungkaran, hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya, petunjuknya yang dipilih oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu bagi Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah hamba dan rasulnya dan merupakan Nabi akhir zaman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang Ambu banggakan, yang Ambu sayangi, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmi di Masjid Hayya Al-Azlan ini, ya, dengan selalu disuburkan oleh ibu-ibu sekalian dengan kajian-kajian yang insya Allah merupakan kajian-kajian yang sangat bermanfaat bagi kita selaku muslimah, supaya kita ilmu itu menjadi hikmah. Apa bedanya ilmu dan hikmah, ya Bu ya? Kalau ilmu itu apa yang kita pelajari, yang sudah kita mengerti. Jadi gini, ketika ada asatid sedang memberikan pelajaran kajian kepada ibu-ibu, itu namanya info. Lalu ibu mengerti dengan apa yang disampaikan, itu ilmu. Ketika oleh ibu ilmu ini kemudian diamaliyahkan dalam perbuatan kita sehari-hari, itu hikmah. Gitu ya Bu ya, gitu kan? Apa tuh Ambu, apa tuh? Sama Ambu sudah diterangkan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang Ambu banggakan, seperti tadi disampaikan oleh ibu pimpinan acara, bahwa sangat beruntung orang-orang yang pembelajar seperti kita. Ambu suka mengatakan pembelajar, ya, ahli taklim itu adalah pembelajar, itu artinya yang suka belajar, terus saja ingin saja belajar, hatinya selalu terkait dengan masjid, Ibu ya. Kalau hari Jumat ini tidak bisa ngaji gitu ya, nggak berpikiran begini, hari Jumat nggak bisa ngaji, biarin aja lah, untuk Jumat depan masih ada, nggak begitu Bu. Tapi orang yang terkait dengan masjid itu, pembelajar itu akan merasa rugi ketika hari Jumat ini tidak bisa taklim bersama-sama di sini, karena kualitas hari, kualitas waktu itu tidak pernah ada yang sama gitu. Belum tentu umur kita juga sampai di hari Jumat yang akan datang, dan kualitasnya tidak akan sama, tidak akan pernah ada waktu yang sama. Ketika hari ini Abu bicara nih, waktu yang tadi sebentar itu yang terlewati itu sudah tidak ada maknanya lagi akhirnya gitu. Ya seperti itu ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang Ambu banggakan, ada orang yang baik belum tentu orang itu salihah. Kita bicara tentang salihah apa-nya Bu nya? Ari soleh mah kan laki-laki salihah. Jadi ibu-ibu yang dimati oleh Allah, orang yang baik belum tentu salihah. Tapi kalau orang itu salihah, udah pasti baik. Gitu ya, gitu. Ada orang itu baik, perilakunya baik, tidak pernah punya masalah dengan tetangga, kehidupan sosialnya aktif ya gitu. Kalau ada apa-apa juga paling depan, tapi belum menutupi auratnya, belum dikategori sebagai salihah.
baik. Sampai di baik belum salehah. Kalau salehah mah ya mengikuti seluruh aturan agama syar'i yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah sudah jadi salehah. Jadi kalau salehah mah include jadi baik atau lebih baik belum tentu salehah. Itu ya Bu ya. Nah untuk orang untuk jadi baik mah Bu ya, tidak di dalam agama Islam juga, di agama-agama yang lain di luar Islam juga baik. Kalau berbuat baik mah baik we. Jadi orang yang baik itu biasanya adalah orang yang akal pikirannya jujur terhadap nuraninya, pasti baik. Jadi tidak memerlukan agama untuk menjadi baik mah. Untuk apa tuh ambu fungsi agama? Fungsi agama itu untuk menjaga kebaikan itu agar kekal, bisa dilakukan sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah kalau agama Islam gitu ya Bu ya. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang Allah banggakan, ada 5 tanda orang itu disebut sebagai orang yang salehah, ya, salehah dan bijak. Bijak itu pintar Ibu, pintar kalau ngomong itu pintar, ngomong apapun dia bagus, nanti ditersampaikan dengan bagus dan ibu-ibu mudah mengerti. Kan ada orang ya berbakat begitu Bu ya, ketika dia berbicara mudah sekali terpahami gitu, itu namanya orang itu bijak. Tapi kalau orang bijaksana, ketika dia mau berbicara, dia tahu bahwa hasil pembicaraannya akan berdampak baik kepada orang yang mendengarnya. Nah, itu bijaksana. Jadi tingkatannya lebih tinggi ya bijaksana daripada bijak. Bijak mah sampai di pintar aja gitu. Nah mudah-mudahan ibu-ibu mah bijaksana, bari salehahnya gitu, insya Allah. Nah ibu-ibu ada 5 tanda orang disebut sebagai orang yang salihah. Ada 5 tandanya. Yang pertama adalah wajhu mubasyar. Wajhu mubasyar ini adalah wajahnya senantiasa menggembirakan. Jadi kalau dipandang tuh membuat orang senang. Ketika dekat itu membuat orang menjadi nyaman. Ketika berbicara apa yang disampaikannya tuh mudah dipahami, mudah dimengerti dan membuat orang selalu happy gitu Bu. Kalau berbicara tuh enak menjadi lawan bicara, enak menjadi tempat curcor gitu Bu nya, tempat curhat gitu, enak gitu orangnya tuh. Kan ada Bu suka begitu ya, feeling so good aja kita itu kalau ketemu dengan orang yang kayak gitu, langsung enak aja gitu. Kok enak ya? Ibu ini enak ya kalau diajak bicara gitu. Ya seperti itu. Nah, dia memiliki penampilan diri yang menyenangkan bila dipandang, kemudian murah senyum. Jadi judes gitu ya punya, murah senyum, kemudian hangat kalau diajak bercakap-cakap seperti tadi Abu katakan, hangat gitu ya. Kemudian kehadirannya selalu dinantikan. Nah, ini tipe teman yang wajib yang kayak gini teh Bu. Ya, jadi selalu dirindukan. Kalau tidak ada tuh ditanya, kemana ya ibu ini ya? Karena suka sering ada, kemana? Ibu kalau ibu tidak ada di hari Jumat ini, bukan hanya teman ibu yang cari, tapi malaikat juga mencari ibu. Kemana ya si ibu yang suka duduk di sini? Kemananya si ibu ini? Malaikat itu mencari kita Bu ketika kita tidak ada di tempat kita. Malaikat lalu mendoakan dengan doa kebaikan. Mudah-mudahan ketidakdatangannya bukan malapetaka, karena mendapatkan malapetaka, tapi selalu mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena kita rutin mendawamkan kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari Jumat misalkan ya, kalau di sini kan Jumat, ada di tempat yang lain Rabu atau apa gitu. Kita bicara di sini aja. Setiap hari Jumat datang. Jadi ketika tidak datang karena memang ada uzur gitu ya, kan pahalanya tidak berkurang gitu ya. Beda lagi kalau ibu ngajinya kalau ada waktu luang Kalau ada waktu luang aku mah ngaji, kalau tidak ada waktu luang mah udah gimana dah, aku mah sibuk. Kalau bagi orang yang seperti ini mah tidak akan dicari oleh malaikat gitu. Tapi yang dicari oleh malaikatnya yang selalu datang dawam gitu nya. Luar biasanya punya dicari oleh malaikat kita. Alhamdulillah. Nah itu ya Bu. Jadi yang pertama tanda orang yang salehah itu adalah wajhu mubasyar, wajahnya berseri-seri menyenangkan. Yang kedua, lisanun naimah, tutur bahasanya indah.
Jadi dia itu bijak, Ibu, pandai mencari bahasa yang bagus dan bijaksana, karena dia tahu apa yang akan disampaikannya akan mendapatkan respon yang baik dari orang yang diajak bicara oleh dia gitu. Jadi ada nilai plus gitu ya dari apa yang disampaikannya teh. Tidak hanya berbicara indah saja, tapi memang bagus gitu, tidak pernah. Kemudian walaupun bahasanya tidak usah bahasa-bahasa kelas tinggi gitu Bu ya. Kalau berbicara bahasa-bahasa kelas tinggi gitu, nggak usah, biasa aja sederhana. Naonnya disebatin teh lemes tapi nandes, bahasa Sunda mah gitu. Lemes tapi nandes gitu nyebutnya. Gitu ya. Kemudian dan tidak membuat orang tersinggung ketika dia berbicara gitu ya. Nah, ini masalah tersinggung ini kadang-kadang suka ada pertanyaan gini, "Tuh Ambu, tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang tentang kaidah ya, tentang kaidah, kalau yang berbeda kaidah juga kan tersinggung jadinya." Gitu. Gimana atau itu orang tersinggung? Bukan kesinggungan semisal ini gitu ya Bu ya. Karena kalau kaidah mah kan berbeda-beda. Yang paling penting mah kita kan satu akidah ya. Kalau berbeda kaidah mah saling menghargai saja. Kita menghargai orang lain. Nah, kita yakinnya di sini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu orang lain juga jadi bisa menghargai kita. Bukan perbedaan masalah ini yang membuat tersinggung ini ya Bu ya. Bukan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah qalbur rahmah. Hati yang menyenangkan. Nah, Bu, hati itu adalah cerminan sikap pribadi seseorang. Sikap dan perilakunya memberikan rahmat bagi sekitarnya. Kehadirannya memberi manfaat, kata-kata yang terucap berfaedah buat yang mendengarnya. Ya, dia punya hati yang bersih. Kalau punya hati yang bersih, maka itu akan tercermin di hati, di wajahnya, hatinya. Karena hatinya bersih, Ambu suka begini, prinsip Ambu nih ya. Tapi ibu-ibu mereka ngiringan mangga tenan. Ima bahasa Ambu. Ketulusan hati hanya bisa diterima oleh hati yang tulus. Itu Ambu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita punya ketulusan hati ketika menyampaikan sesuatu, yang bisa menerimanya hanya hati-hati yang tulus. Karena kalau tidak punya ketulusan hati yang menerima juga, ya tidak akan diterima gitu, seperti itu. Jadi jangan khawatir Ibu, yang paling penting adalah hati kita aja tulus. Da anu kudu dijaga mah Bu, hate urang. Entong nyeri hatikeun hate batu tak eta. Jadi jangan pusing sibuk dengan hati orang lain. Lebih baik hati sendiri. Jadi banyak introspeksi diri gitu ya. Bisa jadi kita salah dalam berbicara. Tapi kalau malam mau tidur kan kita suka muhasabah bin nafsi. Oh tadi aku ngomong kayak gini, ya kayaknya nggak pas deh, nggak pantas. Nanti tidak akan diulangi lagi berkata seperti itu. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi selalu introspeksi diri. Karena apa? Karena dia mempunyai qalbun rahmah, hati yang menyenangkan. Itu jadi happy aja gitu, hatinya tuh fine aja gitu ya Bu ya. Dalam keadaan apapun dia tidak terpengaruh dengan lingkungan apapun gitu. Jadi seperti ini kalau dicontohkan Bu, kalau hati yang rahmah itu ya, hati yang menyenangkan itu adalah seperti ikan yang hidup. Jadi kalau ikan yang hidup mah tidak akan terpengaruh oleh apapun di lingkungan. Jadi hatinya tuh bersih gitu Bu, tidak akan terpengaruh. Kan kalau ikan yang hidup menyebutnya, walaupun adanya di laut, tapi kan apalagi kalau baru mancing di laut atau baru dapat ikan dari laut, kalau dibakar atau digoreng teh manisnya rasanya enak ya Bu ya. Beda kalau hati mati kalau hati mati beda. Cuma kalau mati mah Bu, tergantung bagaimana lingkungannya akhirnya. Kalau dia tidak punya keteguhan hati ya, karena hatinya mati gitu, dia tergantung lingkungannya. Kayak ikan juga sama. Kalau dikasih gula merah katuncar, itu kan kerek. Ya bunya. Kalau dikasih garam yang banyak, jadi asin. Dikasih bumbu kuning, salam sereh laja, bumbu badak, enten pesmol. Nya, gitu nyebunya. Dikasih bumbu badak, ditabihan kecap anu seueur, jantan pindang mahecot. Nah, itu kalau hati kita tidak punya keteguhan. Salah satu cara untuk membuat hati kita itu teguh gitu ya. Di sini dikatakan qalbur rahmah, hati yang menyenangkan itu, yaitu disirami dengan tholabul ilmi ini.
Jadi tolabul ilmi teh Bu sepertinya mah hati kita teh seperti HP-nya supaya segar kembali kan kalau sudah lobet dicas gitu ta. Jadi datang ke pengajian ini seperti halnya kita sedang ngecas hati kita. Auranya ke benten Bu, upami di pangaosan mah aura benten. Tenang, teu aya nu gelutnya di pangaosan aya nu gelut mah nya teu aya tuh nya. Aya anu pasea gitu, ciri kerobos di pangaosan mah aya. Karena auranya juga berbeda. Mau tidak auranya berbeda bagaimana? Seperti di sini di Hayal Ajlan. Karena ketika kita sedang taklim kayak gini, sedang belajar seperti ini, ribuan malaikat berada di atas kita semua. Jadi dinaungi oleh malaikat gitu. Jadi nyaman saja Bu. Auranya teh beda kalau di masjid mah pokoknya. Enak gitu ya kalau di masjid itu. Kemudian yang keempat itu adalah sodrul muftihah. Hati yang lapang seluas samudra. Kabu itu bahasa Ambu itu Bu, seluas samudra. Kenapa Ambu suka mengatakan coba lapangan hati tebu seluas samudra? Kenapa? Karena samudra itu merupakan ujung dari semua aliran air yang ada di dunia itu di samudra gitu. Jadi kalaulah hatinya lega, apapun yang datang kepada dia gitu ya, karena hatinya lega, tidak menyempit, tidak akan jadi masalah besar. Mudah menyelesaikan kalau ada permasalahan apapun karena hatinya luas. Kalau hatinya sempit mah Bu, karena sempit gitu hatinya teh rudat gitu Bu, rudat nyebretan gitu, gampang nyebret gitu munanaun teh. Ada yang berbicara tersinggung sedikit saja oleh pembicaraan teman, jantan masalah nyebret. Tapi kalau hatinya luas mah ya itu ibu itu mah biasa kayak gitu, biarin aja lah, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau bukan hal yang prinsip mah itu karena kita mempunyai hati yang lapang ya, sodrul muftihah, lapang dada, hati seluas samudra. Jadi biasanya orang yang kayak gini itu mempunyai jiwa yang terbuka, jujur, suka berterus terang, dan suka bertoleransi, arif menghadapi suasana gembira dan sedih, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang dimaksud dengan arif menghadapi suasana gembira dan sedih itu Bu ya. Kalau gembira tidak akan terlalu gembira, motah gitu. Kalau gembira dia tidak akan terlalu gembira. Gembira wajar aja, biasa saja, gembira biasa saja. Karena dia tahu kegembiraan ini harus dinikmati. Nikmati Bu, kalau lagi gembira teh ibu teh nikmati. Entong aduh abi teh gembira. Aduh katanya kedeng-deng mus gembira mah bakal sedih. Jadi kegembiraannya hilang Bu. Rasa gembira teh jangan, kalau lagi gembira, gembira saja, nikmati saja, ya. Kemudian kalau lagi sedih, jangan terpuruk, terlalu terpuruk. Jadi kalau gembira jangan euforia, ya berlebih-lebihan gitu motah. Tapi kalau sedih jangan terpuruk banget. Abi teh meuni kieu teh. Nah abi teh kieu nah batur mah teh juga abi. Alimeun nya banyak gitu. Anu macan abi teh meuni kieu meuni kita. Kalau itu mah Ibu karena apa Bu? Karena semuanya sedih atau gembira itu hanya sekedap saja, sekejap saja. Sekedap saja, ya. Makanya kalau sedang gembira nikmati, kalau sedang sedih jangan terlalu terpuruk. Udah dua-duanya juga akan sebentar menghilang gitu. Nanti berganti. Kalau sudah bergembira nanti berganti, kalau sudah sedih nanti berganti gitu ya. Jangan terlalu, segala sesuatu itu jangan terlalu ya. Kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambilnya itu bukan keputusan yang diambil ketika sedang marah. Ya. Kenapa orang marah? Orang marah itu karena dia ada ketersinggungan di dalam hatinya. Merasa apa yang diinginkannya, apa yang ada dalam pikirannya tidak sesuai dengan perilaku orang yang ada di depannya. Jadi marah gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pemarah. Karena emosional itu merupakan salah satu amrodul qulub, penyakit hati. Kan ini kita sedang membahas tentang sodrul muftihah ya, tentang hati yang lapang. Kalau hati yang sakit itu akan membuat penyakit juga ke dalam tubuh kita. Jadi penyakit fisik itu asalnya dari penyakit psikis gitu Bu. Jadi kalau kita banyak bersuudon gitu ya, bersuudon kepada Allah, bersuudon kepada orang
lapang gitu ya Bu ya, itu akan jadi penyakit bagi kita. Jadi lapangkan dada Bu ya, bersihkan hati gitu. Pandang dari orang lain itu seperti ibu memandang diri ibu sendiri. Kalau ingin diperlakukan baik oleh orang lain, ya berarti ibu harus memperlakukan baik kepada orang lain. Gampang sih sebenarnya hidup mah Bu. Lakukanlah apa yang ingin ibu dapatkan dari orang lain, lakukan itu kepada orang lain. Pasti fight back. Pasti kita akan mendapatkan apa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Gitu Ibu ya. Nah, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan yang tadi kamu sampaikan, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Jadi kalau dalam keadaan marah, keputusan yang diambil itu bukan keputusan bijak, tidak terkontrol. Biarkan saja dulu, turun dulu aja amarah, turun amarah. Nanti berpikir, benar nggak ya kalau aku melakukan begini? Nah itu teh sedang konsultasi Bu. Akal tuh kan konsultan, hati panglima jiwa nih, si panglima jiwa teh konsultasi kepada akal. Benar nggak ya kalau masalah ini diselesaikan dengan cara ini bakal benar nggak? Nanti akal teh ngeburu-budul Bu, karena konsultan kan memberitahu kalau begini memperlakukan masalahnya hasilnya akan begini, tapi kalau begini nanti hasilnya akan begini. Kalau sedang emosi tidak jalan konsultan, mati konsultan tuh, akal tuh mati. Kalau lagi marah akal tuh mati, tidak jalan konsultasinya. Yang ada mah ngikutin apa keinginan dari hati, kan hati panglima jiwa teh hanya hati. Makanya tadi kata Ambu juga salah satunya hati mah harus terus dicas Bu dengan belajar begini, pembelajaran begini gitu ya, belajar sabar. Apa kata Ambu juga, kita teh harus jadi perempuan, raih gelar perempuan. Perempuan teh perempuan yang dimuliakan, artinya gitu ya Bu ya, perempuan tuh artinya yang dimuliakan. Gelar itu teh Bu raih oleh kita. Biasanya kalau perempuan itu yang sudah mendapatkan gelar perempuan itu adalah wanita yang semakin bertambah usianya, semakin bertambah kesabarannya, semakin ketat menjaga harga dirinya, kehormatannya. Kemudian semakin terlihat kemuliaannya, itu perempuan. Tapi jika nama iya sadayana iya terus karerengnya, katinggalin nama dan meni berseri gitu wajahnya, berarti terus karenging tah gelar perempuan. Alhamdulillah alamin, amin ya Allah ya. Bu, eta teh perempuan yang Ambu bilang tadi teh, eta mar'atus sholihah yang tadi Ambu sebutkan itu. Ya, itu aja ada mar'atus sholihah mah ya. Hari nyatetna dinu HP teh sok jujul-jujul menghilang begitu. Bilih lepat, karena kalau nggak pakai catatan sok kemana wae gitu. Apalagi Ambu mah kan suka ngomong, namun tadi eureunkeun ku ibu terus we nyarios gitu teh. Jadi di kieu teh di pageran gitu nya, catet heula mentak tadi teh gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang selanjutnya yang nomor berapa? 5. Ya, betul, nomor 5. Yadul muftihah. Ya, jadi cirinya orang yang salihah itu adalah yadul muftihah, tangan yang senantiasa terbuka. Jadi mudah menolong orang gitu ya Bu ya, mudah menolong orang. Kemudian tanpa diminta apapun dia akan peka untuk membantu. Jadi empatinya dan simpatinya luar biasa, ya. Jadi kalau simpati itu Bu menyentuh rasa, gitu ya, simpati kepada orang, bukan, salah. Kalau simpati itu kita mudah terenyuh melihat sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Kalau empati, eta menyentuh rasa. Jadi kalau empati itu menyentuh rasa, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ada di hadapan kita, gitu ya. Jadi kalau sedih dia bisa merasakan. Nah, aku pun kalau seperti itu pasti sedih juga. Mungkin lebih sedih dari ibu itu, gitu. Seperti itu tuh empati namanya, menyentuh rasa. Nah, biasanya Bu, agar hati kita selalu tersentuh, tempat-tempatnya empati itu kalau di rumah sakit.
Kalau kita datang ke rumah sakit mau berobat gitu, datang dari rumah sakit tuh iya nyeri gitu. Tapi kalau sudah sampai di sana, ih gening batur ge, lebih banyak lagi ibu yang merasakan penderitaan yang lebih dari kita gitu. Jadi kita tuh tersentuh empati kita itu ya kepada orang lain gitu, mendengar ceritanya gitu. Kalau Ambu kan suka gini bu, Ambu tuh suka kalau ke rumah sakit itu ke bagian onkologi ibu ya. Kebagian onkologi itu adalah lebih khusus dari dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi onkologi itu adalah bagian pemeriksaan kanker gitu kan, suka datang ke sana itu setahun sekali ya. Sekarang mah kontrolnya udah setahun sekali. Nah ibu kalau udah lagi duduk gitu ya, kan banyak nih orang-orang kan di pinggir tuh banyak, ada yang cemas gitu bu ya, kelihatan sekali cemas. Baru akan dapat tindakan, udah gitu sama dokter udah dikasih tahu harus kemoterapi misalkan, mereka tuh cemas deh, dari wajahnya kelihatan diam. Kalau Ambu kan memang sudah lama ya, jadi udah santai. Terus mereka tanya, ibu sakit apa? Karena kalau ada yang datang ke klinik itu pasti orang yang punya masalah gitu ya bu ya, masalah kesehatan yang sama gitu. Ibu apa? Terus diberitahu, oh saya udah berlalu, udah sekian tahun misalkan. Ada yang begini pernah langsung dipanggil sama suaminya. Mama masih nih mah, sini duduk di sini, ngobrol coba sama ibu ini. Ibu silahkan ngobrol dengan istri saya. Istri saya akan mendapat tindakan minggu depan gitu. Tapi dia masih mau diambil tindakannya atau enggak? Mau diambil tindakannya atau enggak? Coba. Nah dengan empati kita, karena kita bisa merasakan ya bu ya, apa yang dirasakannya disampaikan oleh kita. Nong disampaikan sing sieunanana, nong disampaikan ibu kemoterapi teh kumpulan dari rasa tidak enak ontong gitu. Ibu ternyatanya kemoterapi teh cek batur mah kumaha henteu biasa we, kan demam hungkul wajar we gitu. Oh iya. Jadi katanya nanti rambutnya gini rontok. Rambut rontok teh sebentar ibu. Kalau sudah rontok nanti jadinya teh lebih lebat dan lebih indah. Gitu. Iya. Jadi nanti mual segala macam. Alah, biarin mual sebentar, cuma 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu makan enak lagi, nggak apa-apa. Saya juga ini sudah. Nah gitu bu. Jadi bisa merasakan. Jadi membuat orang teh semangat gitu. Sampai akhirnya, ya deh kalau begitu mah kalau tidak apa-apa ibu juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa saya. Ibu mah ratu cina stadium nah, jangan lihat stadium. Yang penting mah niat kita aja, mentalnya dikuatin gitu. Ya deh kalau gitu mah siap sama saya. Ya, makasih ya bu kata suaminya. Ya. Terus dia kan masuk dulu. Pas masuk dulu, kamu kan terakhir masuknya. Aku dokternya namanya dokter Monti. Dokter Monti bilang, Ambu, tadi nggak ngobrol sama yang eta yang pasien tadi. Ya bu. Dia ini turun naik. Jadi semangatnya tuh naik gitu bu, mental nanti. Kadang-kadang udah siap, enggak siap. Tapi tadi mah udah siap gitu. Ya alhamdulillah tuh kayak gitu. Kayak gitu bu, itu teh banyak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu jangan bau tuh. Ibu kunaon, mata kadia gitu teu damang gitu. Teu kedaki tuh bu, biasa aja. Teu damang. Teu barang berat abi mah teu damang na pokona mah. Ibu naon? Teu aya nu pangberatna kecuali penyakit abi. Bakal karasanya teh repot begitu. Tapi kalau biasa aja gitu kan hari umur mah bunya urang teu terang ibunya. Umur mah kan teu damang heula, tidak harus sakit dulu kita kalau kita waktunya meninggal. Udah waktunya mah ya sudah kita akan meninggal gitu ya. Tapi begini bu, jangan sampai kita dalam mengarungi masa-masa kita sekarang ini untuk menghadapi atau akan kembali kita kepada akhirat itu dengan perasaan-perasaan yang galau, rugi bu, apalagi di umur kita sekarang. Lolos 50 tahun gitu ya bu ya. Kemarin Ambu ngaji dengan Ustaz Asep itu yang Ambu sampaikan kepada ibu-ibu, memang ada dalilnya, ternyata ada hadisnya bahwa umur orang Islam itu 60 sampai 70 tahun. Kalau ke umur 60 tinggal sebentar lagi ke umur 70 tahun juga tinggal sebentar lagi. Wah rugi bu. Kalau di sisa umur itu dipakai oleh kita dengan penuh kesedihan, mikirkan penyakit, punya penyakit mah ya nggak apa-apa, hadapin gitu. Kemudian ikhtiar maksimal, ikutin dokter terus begitu we. Insya Allah bu, kalau kita mengikuti arahan dari dokter, pinter dokter tanya. Ada kita mah sekolahnya di mana ibu-ibu kan Benten.
ada yang sekolahnya Bu Yuyun sekolahnya teh di kehutanan, Abu sekolahnya di Fakultas Hukum, Imas, Mbi sekolah di keguruan, kan benten ya. Jadi nggak usah lihat latar belakang pendidikan atau apa, tapi yang paling penting mengerti saja. Kalau kesehatan itu harus kita jaga. Abu dijaga-jaga ge angger we, ari sakit mah sakit gitu ya Bunya. Ya nggak apa-apa, eta mah qadarullah. Tapi kan kita sudah berikhtiar ya Bunya, terus kenging pahala. Ibu dengan ikhtiar semangat kitanya Bu. Kalau kita berikhtiar kita semangat gitu. Kalau tujuan kita untuk sehat, kita ikhtiar kita itu membuat kita semangat gitu. Tapi kalau kita sudahlah, kalau aku mah sudah begini, aku mah pastinya juga mati dalam keadaan begini, wah tambah ribu, terus tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat pahala sabar, tidak dapat pahala sabar, gitu ya. Malahan bukan syukur kita, kufur nantinya kalau kayak gitu ya, itu Bu ya. Kemudian senang membantu siapa saja seperti tadi ya. Kalau di rumah sakitnya tok baut, di puskesmas teh baut, tok gitu ngobrol, kira-kira kita bisa mengasihkan solusi atau apa ke orang lain, ya katakan saja. Kemudian bahkan tanpa diminta bantuan gitu ya Bu ya, tanpa diminta bantuan, peka untuk membantu. Jadi kalau misalkan lagi rapat nih, rapat Persistri di kantor Persistri gitu rapat, aya sampah dirinya teh, keun we kagak aya nu ngaberesan, teu kudu kitu Ibu, langsung we sama kita. Apalagi besok nih yang mau muktamar ya, yang mau pergi muktamar itu tidak boleh meninggalkan sampah di gedung Jalak Harupat, stadion Jalak Harupat nggak boleh. Jadi kita duduk di situ, ketika ada sampah di situ ambil oleh kita, masukin ke kresek, bawa nanti buang ke tempat sampah. Tidak boleh meninggalkan. Tong isinkeun Bu nya, urang teh kan Persistri, terdidik pembelajar maknya atuh. Pembelajar tidak tahu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, maknanya itu seperti itu. Jadi perlihatkan wajah kita yang sesungguhnya, wajah dari Persistri teh yang rapi, bersih, disiplin, awas disiplin. Lantaran lamun teu disiplin, kumpul jam 5 lebih seperempat, jam 5 kurang seperempat langsung angkot pergi, ibu datangnya lebih 5 menit, lebih 2 menit ditinggalkan gitu ya Bu. Karena apa? Karena kita kan menuju tempat yang jauh, terus di sana juga banyak sekali se-Jawa Barat. Bisi ibu teh kenging di tribun telebet gitu, udah ditutup nanti mah. Kalau udah terpenuhi di dalam kan harus 75%-nya. Kalau 75% di dalam, gerbang ditutup, ibu mau biasa gitu. Hayang jajan tuh abu kumaha hayang jajan, enak jajaneun mata oge. Mun kaluar ibu kumaha rek lebet deui, kaluar ditutup pantona. Jojorowokan nek nangis ambu-ambuan ge da ambu teh terang tuh di lebat nya. Seperti itu. Ya Bu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang Abu banggakan gitu ya. Makanya kita harus berdoa dengan doa Robi habli hukman wa alhiqni bissolihin, yang artinya ya Rob, berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan masukkanlah kepada golongan orang-orang yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selalu berdoa Robi habli hukman wa alhiqni bissolihin, atau Nabi Robi habli hukman memberi lirennya Robi habli hukman wa alhiqni bissolihin, memberi teraskan Robi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Doa ke Allah teh agar kita diberikan ilmu pengetahuan yang bisa jadi hikmah. Ilmu pengetahuannya teh yang tadi tehnya ari jadi hikmah teh nyata jadi bisa diamalkan oleh kita teh mudah, karena kita udah paham jadi mengamalkannya juga mudah agar bisa menjadi hikmah gitu ya. Dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Atus kenging ya namanya punya sudah dapat ibu-ibu semua, karena ini ibu-ibu salehah semua. Kita berteman dengan orang-orang salehah. Memang berteman harus dengan orang-orang salehah. Ingat ibu bersahabat mencuri tabiat. Kalau ibu bersahabat dengan orang yang tidak salehah, ibu susah untuk menjadi salehah. Tapi kalau ibu berteman dengan orang salehah, sama ibu curi kebaikan-kebaikannya teh curi oleh kita teh agar kita menjadi baik gitu ya. Jadi bersahabat itu mencuri tabiat, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang baik agar perilaku kita menjadi baik. Nah, seperti itu. Nah, itu saja untuk kajian sore hari ini. Nah, ieu mah badal ibunya ambu teh
seharusnya Ustadz Arif, tapi para persisnya sedang sibuk karena besok kan mau muktamar 1000 gitu ya. Nah itu saja. Tapi barangkali sebelum ditutup pengajiannya ada 5 menit. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari kajian yang tadi Ambu sampaikan, yang ibu sudah mengerti, tapi kok pengertian saya berbeda ya dengan apa yang Ambu sampaikan. Sok, ada yang bertanya mah bukan yang tidak tahu, yang bertanya tuh yang tahu tapi pengetahuannya tidak sama dengan apa yang Ambu sampaikan. Makanya ibu bertanya. Mangga silakan. Mana? Atus ngarartos sadayana. Berarti fahamna saminya. Ya syukur atuh alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu-ibu sing sararehatnya, sing berkah, bahagia, husnul khotimah, tak eta we pokoknya. Hidup mah bukan masalah panjang atau pendeknya umur. Da eta mah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Tapi hidup mah harus gitu ya. Harus sehat, berkah, bahagia, husnul khotimah. Mungkin tidak bisa seperti itu kalau tidak tolabul ilmi. Tidak mungkin. Jadi yang pertama memang tangganya itu adalah tolabul. Dan ibu-ibu di sini mah kalau Ambu lihat teh familiar gitu ya. Kita teh jadi lu lagi ibunya. Hari Ahad bertemu teh ibu-ibu ini. Hari Rabu kalau di Bojongkalong bertemu ibu-ibu ini. Hari Jumat kalau bertemu ibu-ibu ini. Kalau di tempat senam bertemu ibu-ibu ini. Itu biasa, Bu. Memang orang yang baik mah akan bersama dengan orang yang baik. Kondusif begitu ya. Karena ruh itu akan berbaris sesuai dengan atmosfer kekondusifan dirinya sendiri. Tuh. Jadi kalau yang kondusif dengan yang kondusif, yang tidak kondusif maka dia akan berpisah seperti itu. Nah itu saja ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang pada sore hari ini bisa berkumpul. Terima kasih orang-orang yang baik sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk infaknya melalui kenceleng ya, melalui PJU. Insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diganti dengan keberkahan di setiap langkah ibu-ibu. Insya Allah. Kita berdoa ya Bu ya untuk hari ini teman-teman kita yang tidak hadir. Saya selalu begitu. Jadi saya yang ingin berdoa untuk rekan-rekan kita yang hari ini sedang tidak hadir karena sedang sakit gitu ya, sedang ada masalah dengan kesehatannya, atau walaupun hadir tapi agak nggak enak badan, tapi ya biarin lah hadir aja gitu ya gitu. Pegel-pegel flu, demam sakit kepala mah tidak boleh ya. Kalau ibu-ibu flu, pilek, demam sakit kepala tidak boleh ke masjid. Tapi kalau cangkel sakedik gitunya, nyerari badan gitu sakedik, boleh datang ke masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi menjual basi isyan tasyafi. Allahumma nasafiya ila antasifa'an najubadiru sakoman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma azirni fi musibati wa nuhlihiru minha labasa takhurun insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa huwa minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi